Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. NIM saya 2050080069. Saya dari kelas MN 25K. Pada video ini saya akan menjelaskan pemahaman tentang siklus akuntansi, akuntansi dasar, sampai peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, usaha yang saya gunakan adalah usaha sederhana yaitu warung Madura. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Menurut saya, pemahaman akuntansi adalah proses mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan secara sistematis. Tujuannya supaya pemilik usaha bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan apakah untung ataupun rugi. Akuntansi juga tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar tetapi juga sangat penting bagi perusahaan kecil seperti warung Madura. Dengan akuntansi, pemilik warung bisa mengetahui modal yang dipakai sampai pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan. Yang kedua ialah konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang saya ketahui adalah dalam akuntansi terdapat beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah konsep kesatuan usaha yang artinya usaha harus dipisahkan dari uang pribadi. Contohnya, uang warung tidak boleh langsung dipakai untuk keperluan pribadi tanpa dicatat. Yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Ini menunjukkan bahwa semua harta usaha berasal dari modal sendiri ataupun dari utang. Yang ketiga adalah konsep periode akuntansi, di mana laporan keuangan dibuat dalam periode tertentu, misalnya per bulan, agar usaha bisa dievaluasi. Yang terakhir adalah pencatatan berpasangan, yaitu setiap transaksi dicatat oleh kedua sisi, yaitu debit ataupun kredit. Yang ketiga yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahapan dalam proses pencatatan keuangan. Tahapan pertama adalah identitas transaksi, misalnya pembelian barang dagangan ataupun penjualan barang. Tahapan kedua adalah pencatatan dalam jurnal. Semua transaksi dicatat secara kronologis. Tahapan ketiga adalah posting ke buku besar, yaitu memindahkan catatan jurnal ke masing-masing akun. Tahapan keempat adalah menyusun neraca saldo untuk memastikan debit ataupun kredit seimbang. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca saldo. Selanjutnya adalah contoh transaksi warung Madura. Sebagai contoh, pemilik warung Madura menyetorkan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian membelikan barang dagangan 6 juta rupiah, membayar listrik dan air 500 ribu rupiah, dan memperoleh penjualan 9 juta rupiah dalam 1 bulan. Dalam transaksi tersebut, pemilik warung bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dan neraca saldo. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba ataupun rugi. Dari contoh warung Madura, laba bersih yang diperoleh adalah 2.500.000 rupiah setelah dikurangi biaya. Sedangkan neraca menunjukkan posisi keuangan usaha seperti jumlah kas, persediaan barang, dan modal yang dimiliki pada akhir periode. Nah, yang paling terakhir, peran laporan keuangan dan pendapatan pribadi. Menurut saya, laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan dan keputusan. Dengan laporan keuangan, memiliki perusahaan bisa mengontrol pengeluaran, menilai perkembangan usaha, dan merencanakan langkah selanjutnya. Pencatatan keuangan juga membuat usaha lebih tertib dan profesional, meskipun usaha tersebut masih tergolong berskala kecil.
Sekian penjelasan pemahaman saya mengenai akuntansi. Contoh warung Madura. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntansi dalam sebuah usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.